Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Hai warga kota Barbikarta, selamat datang di kantor konsultan kami. Ada yang mau bikin rumah? Saya bantu. Nama saya Liv, saya adalah arsitek Anda hari ini. Jadi ini adalah desain keseluruhan area rumah yang kami ajukan. Terdiri dari satu rumah 2 lantai dan satu paviliun 1 lantai. Kalau dana kamu belum mencukupi untuk membuat semuanya, kita pakai sistem rumah tumbuh. Kita bangun yang 1 lantai dulu. Nah, di video hari ini, kita akan belajar bikin rumah yang 1 lantai dulu, yaitu tipe terkecilnya. Jadi ini aku bikin maketnya dulu supaya gampang jelasinnya. Hasilnya kira-kira akan seperti ini. Rumah kotak simple dengan gaya arsitektur retro modern dari era 70-an. Jadi arsitektur modern itu sebenarnya dimulai dari tahun 20-an loh guys. Jadi istilah modern itu sebenarnya udah kuno. Ya sedikit pengetahuan aja, biar keren. Tapi ini beneran loh. Oke, langsung aja kita lihat ukuran pola-polanya. Kamu bisa screenshot. Jangan bingung, kamu lihat aja ukuran yang sentimeter. Karena satu lagi kan untuk channel aku yang bahasa Inggris. Mereka tuh biasanya pakai inci. Dan ini semua untuk dibuat di atas lembar kardus 3 mm. Nah, kardusnya beli yang lembaran dan aku butuh beberapa jenis penggaris. Ini penggaris bu guru yang panjang itu loh. Aku mau gambar persegi panjang ukuran 36 x 90. Ini titik pertamanya. Kita tarik garis. Dan kalian jangan langsung GR kalau ini benar. Dicek apakah udah 90 cm. Ternyata titiknya tuh di sini. Kita cek lagi apakah ini benar 36 cm. Kalau sudah yakin dipotong dengan cutter yang tajam. Supaya hasilnya cepat dan rapih. Lalu ini juga jenis penggaris yang sangat berguna. Aku mau pakai untuk membuang sisi kardus yang kusut. Karena kan keluar dari paketan. Jadi nggak semuanya mulus. Nggak apa-apa, kita buang aja. Lalu aku mau gambar persegi ukuran 36 x 36 cm. Jadi menggambar sesuatu yang besar itu walaupun simple, kemungkinan salahnya juga lebih besar. Jadi kamu harus cek dan recheck apakah benar dari sini 36 cm dan tingginya 36. Karena kesalahan 1 cm aja itu ngaruh tuh. Ternyata titiknya di sini. Jadi supaya nggak miring-miring. Lalu ada tips lagi soal cutter. Selain tajam, kalian motongnya pakai alas potong seperti ini ya. Jangan langsung di atas lantai yang keras. Nanti cutter kamu tuh gampang tumpul. Lalu ini adalah hasilnya. Ini dinding B. Jadi, semua yang di pola tadi kita bikin 2 karena akan kita tebalkan dengan struktur seperti ini. Caranya dengan potongan kardus 1,5 cm, panjangnya menyesuaikan sisi-sisi yang dibutuhkan aja, lalu kita tempel dengan lem tembak. Sebenarnya mau pakai lem putih juga boleh, hasilnya sama kuat, cuma keringnya lebih lama aja. Jadi untuk mengerjakan bagian yang agak rumit ini supaya cepat selesai karena aku nggak sabar, aku pakai lem tembak. Oke, jadi kalian pasang potongannya di sini, lalu di sini. Mau lebih dari yang aku buat boleh, makin banyak bakal makin kuat. Dan ini adalah cara termurah dan termudah untuk menebalkan kardus dibanding kalau kamu tumpuk kardusnya berlapis-lapis sampai setebal 2 cm. Dan akan kita tutup seperti ini, makanya tadi masing-masing butuh 2 lembar karena 1 untuk tutupnya. Dan kerjakan hal yang sama untuk semua bagian pola yang ada di gambar. Nah, gimana kira-kira sampai di sini? Apakah pelajaran ini mudah dimengerti? Semoga jelas ya. Kalau ada pertanyaan nanti belakangan. Sekarang aku jelaskan cara mengelem bagian atasnya. Kalian jangan pakai lem tembak karena terlalu cepat kering, nanti kejar-kejaran waktu. Nah, kita pakai lem putih dan kuas. Tidak usah dihemat, lemnya pakai yang tebal-tebal aja. Ini lem murah kok. Pilih bagian kardus yang lebih mulus untuk jadi bagian luar dan ditempel. Kalau pakai lem putih, kalian masih punya waktu untuk menggeser-geser ke posisi yang paling pas. Lalu ditimpa dengan buku berat daripada kalian pegangin tangan sampai lama banget. Dan tinggalkan ini sampai semalaman.
Sambil menunggu ini kering, tentu kalian bisa lanjut mengerjakan bagian lainnya. Nah, aku mau selesaikan bagian lantainya nih, bagian yang terbesar. Untuk mengerjakan bagian yang besar, potongan kardus panjangnya bisa pendek-pendek lalu disambung. Tapi jangan lupa untuk bagian sambungannya itu diberi penguat tambahan kardus kecil seperti ini ya. Jadi untuk menyelesaikan bagian dalamnya ini nggak harus rapih banget. Nih aku aja bikinnya miring-miring begitu, karena nanti juga jadi nggak kelihatan sih, yang penting kuat. Dan ini hasilnya sebelum ditutup, ini bagian lantai benar-benar sama persis dengan bagian langit-langit, jadi bikin 2. Tapi untuk langit-langit jangan ditutup dulu atasnya ya. Nah ini juga kita timpa dengan buku berat, aku harap kamu suka baca jadi kamu punya banyak stok buku berat. Kalau topiknya sih nggak harus berat. Nah, ini semua bagian dari pola yang sudah jadi, sudah kering lemnya. Lalu kita cari bagian yang kurang sempurna. Pasti ada. Nah, seperti ini nih. Kita potong aja dengan cutter. Kita iris-iris. Kalau cutternya tajam, itu pasti bisa. Jadi kalau kamu ngerasa ini susah, tenang. Ini bukan tentang kamu. Ini pasti salah cutternya. Jadi, pisau cutter kan benda murah. Nggak usah dihemat-hemat. Tumpul sedikit, patahin lagi. Nah, contohnya kita mau perbaiki yang ini nih. Jadi sebagaimanapun kita berusaha membuat ini lurus dan rapih, pasti tetap aja agak miring-miring. Namanya juga tangan manusia bukan mesin. Nggak apa-apa, kita perbaiki semuanya. Kebetulan bagian kecil-kecil ini sudah lurus semua, nggak aku perbaiki sama sekali. Ya memang makin besar makin beresiko salah sih. Sekarang kita sambung, aku pakai lem tembak, tapi kalau kalian ragu, pakai lem putih lebih aman. Karena kalau pakai lem putih itu kalian masih bisa geser-geser kalau salah. Nah kalau lem tembak tantangannya tuh kalian harus plek, harus langsung bener gitu loh posisinya. Nggak bisa dibenerin lagi. Jadi ya perlu keberanian. Kalau tanganku yang sudah terlatih sih aku masih berani lah kalau ukurannya lumayan kecil seperti ini pakai lem tembak. Kalau yang ukurannya besar aku nggak berani. Nah, jadi ini bagian area pintu masuknya. Biar ada aksen aja agak masuk ke dalam gitu. Selanjutnya kita akan menutup tekstur yang gak cantik dengan kertas tipis. Sebenarnya sih boleh kertas tipis apa aja, tapi aku pakai kupasan kardus. Karena aku gak berencana untuk mengecat rumah ini mau warna alami kardus aja. Jadi supaya warnanya masih sama, kardusnya dikupas, lalu kertasnya kita pakai untuk menutup tekstur yang jelek. Jadi kalau make up tuh istilahnya didempul gitu, pakai foundation biar mulus semuanya. Nah tentu aja ini ukuran ketebalannya kamu ukur dulu, kamu sesuaikan dengan ukuran kertasnya. Ini kita lem pakai lem putih dan kuas, jangan pakai lem tembak ya, jadinya nggak mulus. Lagian kan ini perlu kamu pegang-pegang pakai tangan kan, kalau lem panas kebakar dong tangan kamu. Lalu lagi-lagi aku mau mengingatkan bahwa jangan kecewa, ini tuh susah sempurna. Jadi kalau ada bagian yang bolong-bolong, yang jelek-jelek seperti ini, kalian tutup aja lagi dengan lem putih yang tebal-tebal, lalu ditunggu aja sampai kering. Nanti akan jadi transparan dan nggak terlihat. Jadi pakai lem yang belepotan tuh nggak apa-apa. Lalu kalau kalian mau cat rumahnya, tentunya tunggu semua lemnya kering sempurna dulu. Aku mau cat bagian interior rumahnya aja nih, pakai cat akrilik dan kuas busa. Ini adalah hasil yang sudah aku cat dengan 2 kali lapisan, hasilnya seperti ini. Jadi kalau pakai kuas busa itu untuk permukaan yang besar bisa cepet guys, tuh kayak gini. Warnanya nggak harus putih ya, kamu bisa pakai warna favoritmu. Tunggu lapisan cat pertamanya kering sebelum dilapis cat kedua. Nah, ini yang sudah aku tempel ke atas lantainya. Jadi catnya harus benar-benar kering dulu baru kamu pasang. Untuk memasang yang ini kan bentuknya agak rumit. Jadi begini caranya supaya rapih. Bagian pola belok-belok ini kamu ukur ulang, ukurnya yang teliti sampai ke milimeternya ya. Lalu kamu jiplak ke atas lantai seperti ini. Jadi ini sekedar panduan untuk kamu mengelem, supaya kamu pastikan dia menempel di titik yang benar-benar tepat. Untuk menempel bagian ini, walaupun relatif kecil, aku pakai lem putih.
Karena terlalu riskan kalau lem tembak. Takutnya posisinya belum bener udah keburu nempel. Nih aku perlu geser-geser dikit untuk menyesuaikan ke titik yang aku gambar tadi. Dan karena keringnya agak lama, ya terpaksa agak dipegangin sebentar sampai agak-agak kering. Nah ini yang sudah aku tempel ke atas lantainya. Ini adalah area untuk dinding C. Ukur jarak ini dulu sebelum kamu bikin dinding C seperti ini. Karena ada ketebalan dinding, jadi takutnya jaraknya tuh beda-beda antara yang punya kamu sama punya aku. Sekarang sebelum dilem kita coba dulu. Aku tuh senang banget deh kalau sesuatu tuh pas plek gitu. Belum dilem aja udah pas, apalagi dilem. Lanjut kita selesaikan lantainya. Aku pakai wallpaper stiker atau stiker dinding seperti ini. Aku pakai motif kayu warna muda, tapi kamu boleh pakai motif terserah kamu yang kamu suka. Dipotong-potong panjang-panjang seperti ini supaya lebih gampang aja nempelinnya. Karena kalau tanpa dipotong-potong langsung satu besar gitu, ya kamu coba aja agak susah, dia lebih gampang kusut dan mengkerut gitu loh. Daripada salah cabut. Ini cara yang paling mudah. Dan jangan khawatir kalau ada garis-garis yang gak rapih gini, malah kelihatan kayak lantai kayu gitu gak sih? Nggak apa-apa. Nah ini langit-langitnya kerjakan dengan cara yang sama, tapi jangan ditutup dulu bagian atasnya, tapi aku potong lebih lebar. Ya biar lebih cepat aja ngerjainnya. Untuk motifnya boleh sama boleh beda dengan lantai. Kalau aku sih males aja beli kebanyakan bahan yang beda-beda. Nah ini tempat dimana kita akan memasang instalasi listrik. Kita lanjut ke video bagian 2. Oke, jujur sih video ini bakal jadi panjang banget, jadi akan aku bagi dalam beberapa episode. Ya, namanya juga bikin rumah, pasti kan lama dan panjang. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar cara memasang lampu-lampunya. Seru banget deh. Dan detail-detail lainnya juga seperti pintu dan jendela. Jadi kamu jangan sampai nggak lanjut ya nontonnya. Aku tunggu di sana. Oke? Beneran. Ditonton ya. Jangan bosen. Ntar nggak selesai dong rumahnya, ya kan?